Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhawat, saudaraku seiman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang mulia, di dalam menegakkan kewajiban sebagai seorang muslim, menegakkan salat dan dimudahkan menegakkannya dengan berjamaah. Kemudian kita dimudahkan pula menunaikan kewajiban kita yang lain dari kewajiban seorang muslim untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban yang wajib atas setiap kaum muslimin. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan dari pelajaran Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, karya Al-Imam Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah masuk di pembahasan surah Al-Adiyat di pelajaran yang pertama tentang kandungan makna surah-surah pendek. Telah kita mengambil beberapa penjelasan di awal-awal ayat surah Al-Adiyat, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penyebutan makhluk yang mulia, yaitu kuda-kuda yang sangat kuat yang digunakan di dalam medan jihad fi sabilillah. Allah bersumpah, wal adiyati dhabaha, demi kuda-kuda perang yang mengeluarkan dhabaha. Dhabaha apa? Suara dari kuda tersebut, karena dia berlari dengan kencang sehingga mengeluarkan suara nafasnya. Iya. Fal muriyati qadha, kemudian kuda-kuda ini menimbulkan
qadha, menimbulkan percikan-percikan api di tempat jalanan yang mereka lalui. Karena dengan kencangnya dia berlari, maka menimbulkan percikan antara tapal kuda dengan jalanan bebatuan, dan antara batu dengan batu yang lainnya saling bertabrakan antara batu dengan batu yang lainnya karena ada kuda yang berlari di atasnya, sehingga kuda-kuda tersebut membuat bebatuan saling bertabrakan satu sama lain, menimbulkan percikan-percikan api. Fal-mughirati subha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, dan kuda-kuda tersebut menyerang kepada musuh subha, di waktu subuh. Ini penyebutan tentang waktu yang kebanyakan digunakan oleh kaum muslimin memerangi orang kufar, di mana Nabi SAW menunggu waktu subuh. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW setelah menegakkan salat subuh di awal waktu, maka mereka menyiapkan peperangan memasuki wilayah yang akan diserang. Tapi Nabi menunggu di waktu subuh. Jika ternyata daerah tersebut yang akan diserang terdengarkan azan di wilayah tersebut, maka Nabi menahan. Kenapa Nabi tahan? Tidak jadi memerangi mereka, menunjukkan wilayah tersebut adalah wilayah ada orang Islam yang mengumandangkan azan. Apabila tidak terdengar azan, maka mereka langsung diserang oleh pasukan kaum muslimin. Di sini Nabi SAW menunjukkan taktik perang, di mana di waktu subuh, kata Syekh Utsaimin, kebanyakan mereka terlalai dengan tidur nyenyaknya, karena orang-orang kafir sibuk dengan dunianya. Maka di waktu subuh mereka masih lelap dalam tidurnya. Sehingga waktu itulah kesempatan bagi kaum muslimin untuk mencari kesempatan memerangi mereka. Iya. Ini dari taktik strategi perang yang sangat jitu yang dipraktekkan oleh pasukan kaum muslimin. Iya. Kemudian fa'atharna bihi naqa. Kemudian karena kuda-kuda tersebut yang berlari kencang, kemudian menimbulkan percikan-percikan api di bebatuan yang mereka lewati, dan menimbulkan asar pengaruh naqa. Naqa itu debu, ya, debu yang bergerumuh, yang mereka melihat kaum muslimin yang begitu banyak dengan kekuatannya, mereka takut dengan adanya debu-debu yang terlihat dilalui oleh kuda-kuda perang tersebut. Ini semua penyebutan tentang keadaan kuda-kuda perang dalam tujuan mempertakuti orang-orang kafir. Dan ini ayat dibacakan. Kaum muslimin dalam salatnya mereka membaca ayat ini untuk sengaja memperdengarkan kepada orang-orang kafir bagaimana kuda-kuda perang yang mereka gunakan itu mempertakuti mereka. Iya. Dan dari taktik perang yang juga disebutkan oleh ulama tentang strategi perang Saifullah, pedang Allah, yaitu siapa? Siapa yang digelari Saifullah? Khalid ibn al-Walid. Naam, radhiyallahu taala anhu. Di antara taktik perang beliau, ya, ketika menyerang pasukan kaum kufar yang sangat banyak dengan beberapa kompi-kompi, peleton-peleton, maka kaum muslimin yang tidak sebanding dengan jumlah orang kafir, di antara salah satu strategi Khalid bin Walid membagi pasukan kaum muslimin. Beberapa pasukan kaum muslimin dibagi per kompi-kompi, di mana setiap kelompok kaum muslimin ini mereka datang dari arah yang jauh dengan kuda-kuda perang yang mereka gunakan,
yang lari sangat kencang menimbulkan debu. Dari arah jauh terlihat debu. Iya. Kemudian kelompok kedua juga demikian, dari arah jauh yang sama, dengan kuda yang mereka gunakan berlari sangat kencang menimbulkan debu. Terus demikian setiap kelompok dari datang segenap penjuru menimbulkan debu yang sangat banyak. Untuk apa? Agar orang kafir menyangka kaum muslimin ini sangat banyak jumlahnya. Karena mereka datang per kelompok, tidak terlihat berapa orang per orangnya, berapa person individu tentara kaum muslimin. Karena apa? Karena debu yang muncul. Iya, dari kuda-kuda perang tadi, debu yang hanya terlihat. Ternyata setelah dekat pasukan, muncul debu yang lain di belakang, dari kompi yang kedua. Kelompok yang kedua yang juga lari kuda sangat kencang. Ternyata belum lagi sudah sampai pasukan pertama dekat barisan musuh, orang kufar, masih muncul lagi kompi ketiga dari belakang, terlihat debu yang sangat bergerumu. Sehingga orang kufar menyangka, subhanallah, orang Islam ini sangat banyak kalau begitu. Karena mereka datang silih berganti dengan debu yang sangat banyak menutupi berapa jumlah pasukan kaum muslimin. Ini untuk mengaburkan berapa jumlah pasukan kaum muslimin. Agar apa? Agar ciut ya hatinya orang-orang kufar terhadap kekuatan kaum muslimin walaupun sedikit. Ini diantara taktik perang Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Iya. Fawasatana bihi jam'a. Kemudian kuda-kuda perang tersebut wasatana, mereka dengan pasukan kaum muslimin berada di tengah. Fawasatana, wasat itu tengah, wasit itu penengah. Maka kuda-kuda tadi sudah berada di tengah-tengah jam'a, di tengah-tengah kerumunan kumpulan musuh, pasukan kufar, orang kafir. Iya. Jadi sudah sampai ke barisan musuh, di tengah-tengah barisan orang kafir. Nah, ini menunjukkan bagaimana kuda-kuda perang tadi yang mereka berlari kencang mempertakuti orang kufar sampai di barisan mereka, sampai di tengah-tengah mereka. Ya. Ini ayat dibacakan. Kaum muslimin bangga membacakan surah Al-Adiyat ya kepada orang kafir Quraisy, mereka dengarkan bagaimana gambaran kuda-kuda perang yang mereka gunakan. 6. Subhanallah. Dan juga dari kisah tentang perang yang juga pernah dipraktekkan oleh sahabat, yaitu kisah Zubair ibn Awwam, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya Zubair ibn Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Zubair ibn Awwam di antaranya kisah yang saya sering dengarkan dari Ustadzuna Dzulqarnain hafizahullah. Ya, beliau itu adalah orang yang sangat pemberani, yang berani menembus musuh barisan orang kufar dengan sendiri berkuda lari yang sangat kencang, dan hanya meminta anaknya yang bernama siapa? Abdullah ibnu Zubair. Abdullah anaknya, dia bernama Zubair. Dia minta kepada anaknya Abdullah untuk memegang tali kekang kuda. Dia taruh anaknya di depan, sementara ayahnya si Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu memegang kedua pedang dengan kedua tangannya, kanan kiri memegang pedang. Kemudian dia berlari kencang dengan panduan anaknya menembus barisan musuh. Ya, ceritanya Zubair bersama anaknya sampai ke barisan musuh, mengalahkan beberapa orang, menjatuhkan beberapa orang, membunuh orang kufar dengan dua anaknya ini, dan selamat kembali ke barisan kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan kekuatan satu orang kaum muslimin yang ditunjukkan oleh Zubair ibn Awwam. Kudanya mampu mencapai tengah-tengah barisan orang kufar, ya, tanpa terkena luka, selamat, anaknya pun selamat kembali ke barisan kaum muslimin. Ini menunjukkan tentang gambaran kuda-kuda perang kaum muslimin. Fawasatuna bihi jam'a, maka kuda-kuda perang itu berada di tengah-tengah jam'a, kumpulan kerumunan orang-orang kufar, barisan orang kufar. Iya. Semua ayat tadi
dari ayat pertama wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a. Ini semua gambaran tentang apa? Kuda-kuda perang fi sabilillah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan kita sebutkan mengapa Allah bersumpah dengan suatu makhluk? Apa tujuan Allah bersumpah dengan suatu makhluk? Apa tujuannya? Untuk apa? Untuk mengangkat kedudukan makhluk ini, untuk memperbesar kedudukan makhluk ini, sehingga Allah bersumpah dengannya, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbesar keagungan kemuliaan kuda-kuda perang, ya, yang membawa pertolongan, yang menjadi sebab pasukan kaum muslimin. 6. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 ayat tadi tentang keadaan-keadaan kuda-kuda perang, barulah masuk kepada apa yang disumpahi dengannya. Iya. Jadi sumpah itu tujuannya untuk mempertegas apa yang mau disumpahi. Contoh dalam surah Wal Asri. Surah Wal Asri apa sumpahnya? Wal Asri, demi waktu, demi masa. Apa yang disumpahi? Apa yang disumpahi setelah penyebutan sumpah? Sungguh manusia, innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia dalam kerugian. Ini yang disumpahi. Ini yang mau dipertegas. Demi waktu, sungguh manusia dalam kerugian. Ini yang mau disumpahi. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penyebutan gambaran kuda-kuda perang fisabilillah, maka barulah masuk pada apa yang disumpahi setelah 5 ayat. Ya, 5 ayat berurut barulah masuk ke ayat ke-6 menyebutkan apa yang disumpahi. Adapun tadi wal asri cuma 1 kali sumpah. Wal asr innal insana lafi khusr, cuma 1 sumpahnya, demi waktu. Adapun ini sampai 5 ayat penyebutan keadaan kuda perang baru masuk kepada apa yang disumpahi, yaitu ayat ke-6. Innal insan, sama penyebutan tentang manusia. Kalau tadi dalam surah Wal Asri penyebutan manusia dalam kerugian. Kalau di sini innal insana li rabbih lakanud, sungguh manusia terhadap Rabbnya itu betul-betul ingkar. Manusia terhadap Allah Rabbnya yang menciptakannya, yang memberikan rezeki, yang mengaturnya, yang menghidupkan, mematikan manusia. Ternyata manusia, sikap mereka kepada Allah Rabbnya itu lakanud. Apa makna kanud? Kata Syekh Abdul Razak bin Al-Mustin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, kanud bermakna al-jahid lin ni'mah, yang banyak menentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsir Syekh Utsaimin, tafsir Juz Amma, beliau mengatakan yang kufur nikmat. Nah, ini maknanya hampir sama. Lakanud, sungguh manusia benar-benar sifatnya banyak-banyak menentang nikmat, atau banyak-banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini kata Syekh Abdul Razak adalah keadaan manusia secara umum. Muslim, kafir termasuk. Siapa saja yang namanya manusia, maka dia termasuk dalam ayat ini. Iya, sebagaimana dalam surah Wal Asri juga, innal insan, siapa saja insan lafi khusur, dalam kerugian, illa, kecuali yang disebutkan selanjutnya. Adapun di sini semua manusia benar-benar dalam apa? Dalam keadaan dia lalai, menentang, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, illa, kecuali, ya, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Adapun manusia yang tidak diberikan hidayah, petunjuk, maka dia akan seperti apa yang disebutkan dalam ayat ini, dia akan banyak menentang dan banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bentuk mengkufuri nikmat, menentang nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dalam 3 hal. Dalam 3 hal. Yang pertama,
dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan nikmat yang ada datang kepada dirinya atau kepada orang lain atau kepada semua makhluk, itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kufur nikmat jenis pertama, bentuk penyandaran. Penyandaran nikmat disandarkan datangnya bukan dari Allah, maka ini kufur. Ini bentuk kufrun nikmah. Contohnya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, sahabat ini bercerita, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bil Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengimami kami salat subuh di daerah Hudaybiyah. Setelah salam, maka beliau langsung memberikan faidah tausiah kepada para sahabat. Beliau mengatakan, atadaruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang sekarang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Iya, tentang keadaan di pagi-pagi ini. Setelah salat subuh, ternyata mereka mendapati tempat mereka Hudaybiyah, sekitar mereka, tempat mereka sholat, itu baru saja terkena pengaruh hujan yang turun tadi malam. Iya, hujan yang turun tadi malam. Nampak bekas-bekas tanahnya basah, sebagian tergenang air, menunjukkan tadi malam sempat turun hujan. Namun ternyata Allah berfirman, pada keadaan manusia di pagi-pagi ini ada dua golongan. Iya, yang ini yang Nabi tanyakan. Tahukah kalian apa yang Allah firmankan tentang hamba-hambaku? Maka para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, qala Allah berfirman dalam hadis ini, hadis qudsi, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafir. Pada pagi-pagi ini, di waktu subuh ini, sebahagian hambaku ada yang beriman kepadaku, ada pula yang kufur kepadaku. Iya, ada yang masih beriman dan ada yang sudah kufur nikmat. Kemudian Nabi jelaskan, fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, adapun hamba yang mengatakan, manusia yang mengatakan mutirna, kita diberikan hujan bifadlillah, semata karena anugerah karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat kasih sayang Allah. Ini ucapannya dia. Fadzalika mu'minun bi wa kufrun bil kaukab. Maka kata Allah, itulah hambaku yang beriman kepadaku dan dia mengkufuri bintang-bintang. Karena dia membaca apa? Apa yang dia baca? Mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Maka ini menjadi doa. Doa apa? Zikir setelah hujan. Ya. Zikir setelah hujan, doa setelah hujan, sandarkan nikmat hujan kepada siapa? Allah. Apa yang dibaca? Sesuai sunnah ini. Mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kita telah diberikan hujan karena semata anugerah Allah dan rahmatnya. Adapun selanjutnya, wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada. Adapun orang yang mengatakan kita diberikan hujan karena bintang ini, maka Allah mengatakan fadzalika mu'minun bil kaukab, kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka itu hamba yang kufur kepadaku, beriman kepada bintang. Ibaratnya di situ kufur, ya. Maka itu hamba yang kufur kepadaku dan dia apa? Beriman kepada bintang-bintang. Karena menyandarkan apa? Menyandarkan sebab turunnya hujan kepada apa? Bintang-bintang. Ya, dan ini sekarang musim hujan. Nah, sekarang musim hujan. Terkadang kita lalai dari zikir-zikir seperti ini. Dan kadang hujan tengah malam kan? Sering hujan tengah malam. Kita keluar sholat subuh, mendapati basah jalanan. Kita lupa membaca ini mungkin. Mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Iya, yang gawat ketika mengkaitkan hujan yang turun ini dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak pantas disandarkan kepadanya. Dia katakan, oh cocok nih, tahun baru Cina.
Jadi doanya orang Cina. Pantas Imlek. Ini menyandarkan kepada apa? Kepada orang kafir lagi. Ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia lupa. Dia katakan, wah, jadi doanya orang Cina. Hujan terus tiap hari, tiap malam. Pantas karena Imlek. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ada orang-orang yang begini, tidak sadar ucapannya, lantas apa? Terjatuh kepada bentuk kekufuran. Namun kufur di sini kata para ulama, kufrun asghar. Kufur kecil. Kufur kecil. Ketika dia menyadarkan sebab turunnya hujan kepada bintang. Ya. Adapun kalau dia yakini bintang ini yang menurunkan hujan, bintang itu yang sendiri yang menurunkan hujan, maka ini beralih kekufurannya menjadi kufur akbar, kufur besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ketika dia yakini bintang inilah yang menjadi apa? Yang menurunkan hujan. Itu kufur akbar. Adapun kalau sekedar sebab, maka itu kufur asghar. Sekedar sebab. Maka yang benar adalah kalimat dia mendengarkan hujan turun karena apa? Karena semata karunia Allah. Mutirna bi. Ini bi sababiyah. Kita diberikan hujan bi dengan sebab fadlillah, karunia Allah, wa dan kasih sayang Allah. Itu saja. Tidak ada ucapan lain. Ini penyandaran nikmat yang benar. Iya. Kemudian bentuk yang kedua adalah dia lupa mengucapkan kalimat kesyukuran di lisan. Ketika dia diberikan nikmat, anugerah, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang ketiga adalah dia tidak memanfaatkan kesyukurannya dengan memperbanyak ibadah. Anggota badannya dia lalai dari ketaatan, dia tidak menjaga salat 5 waktunya. Malah dia gunakan kesempatan yang diberikan, nikmat yang Allah berikan digunakan dalam maksiat. Makin termasuk bentuk kekufuran nikmat. Dalam bentuk apa? Perbuatan anggota badan. Dan ini keadaan manusia, boleh saja semua bisa terkena. Ya, 3 keadaan tadi. Penyandaran nikmat kepada selain Allah, lisannya tidak bersyukur, kemudian anggota badannya tidak menggunakan manfaat kesyukuran dalam rangka mencari ridha Allah, justru menggunakan dalam mendapatkan dosa dan maksiat. Dan ini semua orang mungkin terjatuh pada perkara-perkara tadi. Maka pantaslah Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia terhadap Rabbnya betul-betul jahidun ni'mah, menentang nikmat Allah, dan kufrun ni'mah, banyak-banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 34. Ya, dalam surah Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar." Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Sungguh Allah memberikan kepada kalian, wahai manusia, ma sa'altumuh, apa yang kalian minta kepada Allah, Allah beri. Kalian minta rezeki, Allah beri. Kalian minta kesehatan, Allah beri. Kalian minta jodoh, Allah beri. Minta apa saja, Allah beri. Atakum min kulli ma sa'altumuh. Ya, semua pemberian kita minta Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha menghitung, membilang nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah beri, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Iya, ini kesimpulan dari semua nikmat yang telah kita rasakan sampai detik ini, sampai kita wafat nanti, tidak bisa kita hitung. Berapa jumlah makanan, minuman yang telah kita konsumsi, berapa volume oksigen yang telah kita hirup. 6. Dan semua dari kenikmatan harta dunia yang telah kita miliki, semuanya tidak bisa kita hitung. Sehingga Allah tutup ayat ini dengan keadaan kita. Allah tutup ayat ini dengan keadaan manusia. Innal insan, sungguh manusia, la zalumun, betul-betul zalim, banyak-banyak berbuat zalim. Kafar, dan banyak-banyak kufur nikmat.
terhadap nikmat yang tadi tidak bisa dihitung, kita justru banyak berbuat dosa dan itu bentuk kezaliman. Innal insan la zalumun, banyak berbuat dosa. Dikasih nikmat ini tidak disyukuri. Dikasih nikmat ini justru digunakan dalam dosa. Wali'udzubillah. Ini kita zalum, kafar, kufur nikmat. Maka ini sejalan dengan surah Wal Adiyat. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh manusia, ya. Hu di situ kembali kepada manusia menurut Syekh Abdul Razzaq. Bermakna manusia yang menyaksikan. Sungguh manusia ala dzalik, terhadap perkara itu, ini terhadap perkara dia mengkufuri nikmat, lalai dari mensyukuri nikmat, la syahid. Dia saksikan. Dia menyaksikan dirinya. Ya, akui. Saksikan diri kita, akui diri kita. Kita lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita persaksikan diri kita. Ini keadaan kita. Ya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian mana yang kedua kata Syekh Utsaimin, wa innahu, hu di situ kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. yakni Allah ala dzalika lasyahid. Allah Subhanahu wa taala terhadap keadaan manusia yang banyak mengkufur nikmat, sungguh Allah mempersaksikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan keadaan manusia yang banyak mengkufuri dan banyak menentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia, kembali kepada sifat manusia. Innahu yakni innal insan. Sungguh manusia lihubbil khair, dia sangatlah cinta. Hub, kecintaan. Al khair, kepada harta. Al khair di sini adalah harta. Bagaimana kecintaannya kepada harta? Cintanya kepada harta disifatkan lasyadid, sungguh betul-betul sangat cinta. Ini manusia, ya. Dan tidak usah kita bohong, berdusta pada diri kita bahwasanya kita tidak cinta harta. Semua kita cinta harta. Ini sifatnya dalam Al-Qur'an. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Saya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya anak cucu Adam jika diberikan satu lembah emas, maka apa? Labataqa ilaihi saniyan, dia akan cari lembah yang kedua. Lihat, manusia begitu. Tidak pernah puas dari suatu pemberian. Dikasih satu lembah emas, dia masih mau cari, masih ada lembah yang kedua. Iya, itu kita. Nah, karena ini, wa innahu lihubbil khair lasyadid, terhadap harta dia sangat cinta terhadap harta tersebut. Nah, kemudian dari makna al-khair juga yang disebutkan kecintaan kepada harta. Harta nanti disifatkan dengan khair, ya, menurut penafsiran Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala, juga dalam risalahnya tentang tafsir Juz Ammah, beliau mengatakan khair, kebaikan pada harta ketika didapatkan dari cara yang benar dan disalurkan, dimanfaatkan, diinfakkan pada jalur yang benar, maka itulah kebaikan harta. Jadi dia dari dua tinjauan. Kebaikan harta adalah ketika diambil, diperoleh dari jalan yang benar, dengan usaha yang benar, tidak ada pelanggaran syariat, halal caranya, dan digunakan pula dalam manfaat yang baik untuk tujuan dunianya atau akhiratnya. Yang jelas kebaikan, manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi. Ini dua tinjauan kebaikan harta. Dan sebaliknya, ketika ternyata harta tersebut bukan dari sumber yang halal atau berasal dari sesuatu yang haram, atau digunakan dalam manfaat bukan untuk kebaikan, justru membawa kepada kejelekan, keburukan, kezaliman. Misalkan harta yang digunakan untuk menzalimi orang, harta yang digunakan untuk memeras orang. Iya, Pak Sobis rela berkorban, sejumlah hartanya keluar, tapi untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Kan begitu, tak? Dia rela beli pulsa untuk apa? Menipu-nipu orang.
Untuk apa? Mendapatkan banyak harta. Jadi dia gunakan hartanya untuk apa? Untuk menzalimi orang. Nah, ini penipu, ya. Maka tidaklah dikatakan hartanya dalam kebaikan. Ini menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Nah, kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang disumpahi, ya, tentang keadaan manusia, bahwasanya manusia sangat kufur nikmat, manusia mempersaksikan keadaan dirinya dengan dia banyak menentang nikmat, dan manusia sangat cinta terhadap harta benda. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang dengannya hamba bisa tertolong dan bisa selamat dari sifat-sifat tersebut. Iya, untuk menegur hamba ini, untuk menegur manusia, agar dia bisa keluar dari sifat-sifat kebinasaan yang tergambar pada